Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh, hari-hari ini kita bingung ya, Besti. Kenapa? Ya itulah, karena Teh Novi ini dituntut satu triliun, nggak nanggung-nanggung 1 triliun sama PH-nya si Agus gitu. Katanya sih itu adalah sebuah kerugian material lah apa-apa gitulah ya. Nah, Tenovi ini masih gimana? Dan Tenovi itu bilang begini, jangankan 1 triliun, 1 juta aja saya nggak punya. Tapi kemudian dia mengatakan melalui asistennya itu kalau uang itu pokoknya diminta dari beberapa hari setelah mereka ngomong itu, kayaknya tiga harian deh ya. Nah, masalahnya apakah Tenovi ini akan bakal memberikan uang tersebut? Rasanya sih enggak ya. Kalau dilihat dari kartu tarot, nggak usah dilihat dari kartu tarot pun tuh juga bisa kok. Tapi ada yang menarik dari itu. Setelah asistennya itu mengatakan atau memberikan somasi ya kan mengenai somasi kerugian material 1 triliun itu, si Om ini nggak tahu kemana, tetapi ada dugaan kata netizen itu, ini kata netizen ya, katanya itu kayak kabur atau gimana. Coba kita lihat aja yuk videonya. Kok kabur? Lucu di situ. Ya udah biasa aja gitu loh. Masuk penjara apa susahnya, apalagi bentar lagi ada amnesti. Ingat kan? Kasus-kasus ITE kayak begitu nanti ya nggak akan di penjara itu. Kalian lihat tuh, baca deh. Ya baca berita di situ. Jadi itu hal yang sepele. Alasan sakit pas mau dieksekusi bukan alasan sakit ya. Memang sakit kok, orang ini ada cuci darah kok. Ada surat dokternya. Jadi bukan alasan. Jadi memang sakit ya. Kalau nggak sakit, nggak mungkin masuk rumah sakit, nggak mungkin cuci darah, gitu. Anak dibully bagaimana nggak biasa aja. Naik mobil apa? Ini naik mobil Lexus ya, Lexus LM 350. Ini bisa dilihat depannya ada mobil mewah ya, sama kayak mobil Hotman lah. Apa yang Hotman punya saya juga bisa beli di situ. Nyawanya Hotman juga kalau dijual saya bisa beli gitu. Biasa aja. LQ ada di Medan nanti ya, tahun depan sudah ada. Oke, waduh. Kira-kira Bang Hotman bagaimana mendengarkan ini ya? Nyawanya Hotman aja bisa gua beli katanya. Aduh, ya ampun. Kayak Tuhan aja ya. Jadi kalau menurut kalian ini bagaimana netizen? Apakah Om ini memang benar-benar sakit? Tapi anyway, Mbak Nosuki bisa nggak sih ngelihat kondisinya sekarang itu? Apakah benar-benar orangnya itu sakit? Emang bisa dilihat? Ya bisa lah. Coba kita lihat di kartu tarot ya, atau kartu energi. Yuhu! Tapi Mbak Nosuki mau menarik energinya dulu. Oke, jadi kita mau lihat apakah benar dia itu mau melakukan cangkok ginjal gitu ya. Tapi kenapa nggak dibawa aja sih Om, si siapa itu, si Agus? Sekalian aja, iya kan? Nah, Agusnya dibawa ke luar negeri gitu. Jadi sekalian jalan. Tapi kenapa Agusnya ditinggal? Coba kita lihat yuk. Apakah benar dia ini kondisinya maksudnya sedang sakit seperti pengakuannya ya? Oke. Ya, gimana ya kalau menurut di kartu tarot ini, sebenarnya dia memang sudah mempunyai sebuah rencana
yang lama banget ya. Rencananya itu adalah rencana lama. Bisa jadi rencananya itu mungkin, nah gini loh ya, namanya orang cangkok ginjal, ya. Apakah cangkok ginjal itu waktunya bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? Enggak kan ya? Nah, let's say ginjal kita itu punya masalah. Misalkan ada orang mau mendonorkan, misalkan nih orang tua kita mau mendonorkan, belum tentu itu cocok ya. Atau mata aja lah seperti Agus ya kondisinya. Misalkan ada orang yang mendonorkan matanya, korneanya. Apakah itu sama atau apakah itu mudah? Enggak. Itu itu memerlukan proses, memerlukan waktu, ya. Waktunya di sini bisa lama. Sepertinya let's say 3 tahun, 2 atau 3 tahun, ya. Nah, Madam Suki kurang mengerti juga, tapi kalau melihat, bukan dokter juga, kalau melihat di energi kartu ini, sepertinya dia memang sudah membuat sebuah kesepakatan dengan pendonor ginjal atau apapun itu, pencangkokan ginjal itu, tapi itu udah lama dan baru di apa ya dilakukan pada saat ini. Nah, menurut dia itu kan 2 bulan atau 3 bulan di luar negeri lah. Lagu Agus bagaimana Agus? Gus, nasibmu piye Gus? Kamu sih nggak nurut sama Teh Novi, ya kan? Nah, jadi kalau di kartu tarot ini, apakah dia sakit? Enggak. Enggak ya. Tapi kalau pecangkokan ginjal itu bisa jadi. Dan aku sudah menerangkan tadi prosesnya itu agak lama. Ya, nah harusnya kan menunggu sampai urusannya si Agus ini beres, iya kan? Kayak gitu. Namanya orang punya uang kok ya, apalagi ya ada hubungannya dengan 9 naga itu pasti ya mudah lah, ya kan? Nah coba, apakah benar dia ke luar negeri untuk pencangkokan? Jawabannya apa ya? Oke. Nah, Agus, ini ada kabar yang kurang enak sih di sini Agus buat Agus ya. Nah, apakah dia ke sana itu untuk pencangkokan ginjal atau apa? Komandan Suki itu curiga ya dari kata-katanya itu kan ya nanti dilihat aja dulu. Tapi kalau misalkan ini juga nanti pulang lagi ke ini. Sepertinya kok enggak ya. Belum bisa dilakukan ya. Tapi Agus kayaknya dia bakalan lama di sana. Manasuki sudah membuat sebuah prediksi, ya kan? Prediksinya adalah nanti ujung-ujungnya damai, ya. Nanti ujung-ujungnya damai dan nanti kalau misalkan dia dikenakan dugaan apa ya laporannya Novi itu bakalan masuk, nanti alasan kesehatan itulah yang bisa dijadikan alasan yang terbaik. Bener apa mboten? Bentar ya. Bener apa mboten? Kayaknya bener ya prediksi Madam Suki itu ya. Oke. Dan itu nggak tahu ya Agus ya, karena kan asistennya banyak di sini. Jadi Agus sabar aja menunggu. Tapi gini ya, Madam Suki ini bingung gitu. Bingungnya gini Gus. Orang yang menuntut Novi itu adalah pengacara kamu atau PH kamu sedang berada di luar negeri. Sedangkan PH kamu yang pertama itu yang punya ambisi banget itu untuk melaporkan Novi ya, yang pertama kali itu Gus. Itu kok tiba-tiba mepet Novi. Nah, ini arahnya mau dikemanain? Dia sepertinya kayak nggak usah lah ini damai aja, nggak usah rame-rame. Nah, ini apakah pengacara pertama itu tahu bahwa pengacara yang kedua ini bakalan pergi ke luar negeri tapi nggak tahu pulangnya dan itu merupakan sebuah ancaman buat dia. Ini pikiran pengacara pertama ya.
Jawabannya iya. Gimana Gus nasibmu Bu Gus? Nasibnya Agus bagaimana? Aduh, apakah kamu akan terbengkalai nasibnya Agus ya? Kita lihat aja ya. Nasibnya Agus Januari 2025. Apakah dia sudah bisa dioperasi? Oke. Di sini ada sebuah kekuatan karakter dari PH-nya yang nomor 2 ya. Oke, di sini ada sebuah ketakutan Agus. Agus mulai ketar-ketir ya. Di sini ada negatif ya, ada awan. Awan itu artinya adalah Agus sepertinya urusanmu ini akan terbengkalai. Ya Agus. Dan di sini teman wanita. Teman wanita ini sepertinya Novi ya. Novi ini keluar nih. Orang yang membantu si Agus pada awalnya. Ya, apakah ini maknanya adalah Agus ini teringat akan Novi? Ya kan? Dan di sini sepertinya Agus mulai ditinggalkan. Jadi gimana Agus? Kamu ditinggalkan pengacaramu yang pertama. Sepertinya pengacara yang pertama udah mulai mengambil sebuah langkah. Nggak tahu, kita nanti lihat langkahnya apa yang diambil. Karena dia juga sudah mulai ketar-ketir. Karena pengacara yang kedua ini sepertinya nanti alasan ini kan mau tahun baru. Mau ini Natalan. Pinter ya momennya ya, diambil pas Natalan. Tahun baru. Tahun apa ya, hari apa itu namanya, tahun baru Chinese itu, ya kan, Chinese New Year, itu Januari, bakalan ramai gitu Gus, kayaknya sih bakalan lama Gus dia di sananya, so that's why pengacara yang pertama itu ketar-ketir. Nah jadi buat Mbak Novi ini kan dituntut 1 triliun ya, Mbak Novi nggak apa-apa dituntut 1 triliun, tapi Mbak Novi nuntut juga ke pihaknya Agus, nuntutnya 3 triliun. Bagaimana Mbak Novi? Kenapa? Karena Mbak Novi ini kan sudah dirugikan secara apa ya, mentalnya Mbak Novi ini kan sudah dibuat down, ya, sudah diacak-acak gitu. Ada pembunuhan karakter dengan pertanyaan itu. Ya, nah Mbak Novi ini aja nuntut aja 3 triliun. Gimanakah itu? Oke lah, ini ada pesan khusus ya buat Teh Novi, karena Teh Novi ini dituntut atau disomasi 1 triliun. Coba apa pesannya untuk ini aja ya, 1 triliun ini. Di sini going with the flow, wes ora usah direken. Terus di sini break a thought itu ya udah, Teh Novi nggak apa-apa dituntut 1 triliun seperti tadi aku omongin, tapi Teh Novi juga menuntut 3 triliun karena anaknya sudah kena mental juga, sudah ditanyain sama teman-temannya, bahkan bertanya sama guru. Itu sebuah kerugian, ya kan? Nah, lah Agus ini kalau memang dia merasa dirugikan, kan misalkan gini ya, oke ini sudah sebentar lagi ada sebuah perundingan atau kata damai ya. Nah, apakah ketika Novi menyepakati uang tersebut untuk Agus, pengobatan Agus saja, Agus saja sedih, ini itu immediately uangnya bisa ditransfer balik ke ini ke Agus, kan nggak mungkin ya, karena kan itu sudah yayasan, ya kan, karena ada prosedurnya begitu. Oke, apalagi pesan ketiga, buat Teh Novi. Kalau nanti Teh Novi memang tidak bisa atau uang tersebut, dengerin ini ya, kalau misalkan uang tersebut tidak
tidak untuk Agus atau diperuntukkan oleh orang lain yang lebih membutuhkan, Tenovi di sini tidak boleh atau tidak perlu merasa bersalah. Ya, Tenovi nggak perlu merasa bersalah. Begitu pesannya. Karena memang masih ada orang lain yang perlu dibantu. Oke, begitu aja. Apa tuh namanya prediksinya Madam Suki buat kalian yang butuh Madam Suki, silahkan menghubungi di sini ya. Iya, kalian bisa menghubungi Madam Suki di sini dan berbayar. DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor yang ada di sini. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.